Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabri. Ya Allah, saya berlindung kepadamu, yang kedua, dari siksa kubur. Siksa kubur itu ada, ini hadis muttafaq alaih, ini hadis sahih, wujudu adzabil qabri. Jadi orang ketika mati, kalau dia itu termasuk min ahli syarr, kalau tidak dirahmati sama Allah, ya ada azab siksa, azab kubur, siksa kubur itu ada. Bukan cuma judul apa sinetron azab karena tidak pernah melek kalau ngaji. Ya, sinetron ya azab apa ya dibuat dolanane para sinetron sutradara. Memang ada betul itu azab kubur. Ya nek niate sinetron niku buat iktibar, bagus lah. Cuma aja digawe guyonan. Akhir-akhir iki digawe guyonan. Azabnya orang yang tidak pernah komen di dalam grup. Apa? Ya, dibuat guyonan. Iki siksa kubur iku hak. Aja digawe guyonan. Jadi kita minta itu perlindungan dari siksa kubur. Kalau itu termasuk ahli khair, dia itu nikmat kubur, ada nikmat kubur. Kalau dia ahli syarr, ada juga azab kubur. Ada orang tidak percaya, ya wis entenono buktekno dhewe, kesel-kesel nerangke lah apa. Nah, kita percaya, makanya berlindung pada Allah dari siksa kubur mulai sekarang. Dulu ada satu sahabat malam-malam buat kemah, tidak tahu kalau itu di atas kuburan. Akhirnya ketika malam ada suara orang baca surah Al-Mulk. Akhirnya keluar kemah, tidak ada orang kecuali dia. Suaranya malah di dalam kemah, tapi di bawah dia, uluk kuburan ternyata. Akhirnya didengar sampai akhir surah Tabarakal Mulk, sampai akhir 30 ayat. Akhirnya ketika pagine mendatangi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, lapor, ya Rasulullah, saya buat kemah, tapi tidak tahu itu di atas kuburan. Ketika malam dengar suara orang baca surah Tabarakal Mulk dari dalam kuburnya, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, hiyal mani'ah, hiyal munjiyah, tunji sahibaha min adzabil qabr. Itu memang surah yang mencegah, surah yang menyelamat orang yang membacanya dari azab kubur. Makanya para ulama memasukkan di dalam wirid ba'dal isya tiap malam. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hadits lainnya, fil Qur'ani surah 30 ayah tunji sahibaha min adzabil qabr. Riyadhus Shalihin. Dalam Quran ada satu surah 30 ayat bisa menyelamatkan orang yang baca dari azab kubur. Ada sebagian yang mengaitkan sama ayat di dalam surah Yasin, wa nufikha fis suri terus wa nufikha fis suri fa idza hum minal ajdathi ila rabbihim yansilun qalu ya wailana man ba'athana min marqadina hadza ma wa'adar rahman wa sadaqal mursalun. Ada yang ngaitke sama itu ayat wa nufikha fis suri, ketika ditiup sangkakala yang kedua atau nisbate ketiga, hakikah ketiga, tapi i'tibar jauhe iku seakan-akan kedua. Soalnya pertama sama kedua iku berdekatan waktunya. Wa nufikha fis suri fa idza hum minal ajdathi, tiba-tiba manusia dari kubur-kuburnya
fa idahum minal ajdathi ila rabbihim yansilun, keluar jalan menuju Tuhannya, menuju tempat yang ditentukan Tuhannya. Qalu, orang-orang yang hidup dari alam kubur ketika dibangkitkan mengatakan, berarti bangkit dari alam kubur. Qalu man ba'atsana mim marqadina, siapa yang membangunkan kami dari marqad, tempat tidur kami. Itu dibuat mereka dalil kalau azab kubur tidak ada. Soalnya orang-orang mengatakan marqad tempat tidur, ya tidur, berarti ya tidak ada azab kubur. Dijawab sama para ulama kita, justru itu malah menetapkan azab kuburnya, malah wujud. Soalnya orang saking tersiksane, dia dalam keadaan tergeletak di tempatnya dia terus-terusan sampai-sampai dia menamakan itu marqad. Andaikan dia bukan marqad, tanah disebut marqad, tempat tidur, tidak pantas. Tapi disebut sama mereka marqad, padahal itu tanah. Mereka tergeletak, tersiksa. Orang-orang ahli dunia aja yang masih hidup ketika sakit, sing sangat kesakitan ketika mereka itu dalam keadaan apa? Berdiri apa duduk apa tergeletak. Tergeletak sampai tidak bisa apa-apa, akhirnya cuma tergeletak. Itulah tempat tidurnya marqaduhu. Azab kubur ya gitu. Kalau orang mukmin mengatakan hadza ma wa'adar rahman, nah, itu ucapan orang mukmin. Ini loh yang dijanjikan sama Tuhan yang Maha Pengasih. Soalnya mereka iman bakal nanti ada yaumil ba'ats. Akhirnya mereka mentakbirkan ini yang dulu tak yakini, ini yang janji Tuhanku ini. Nah, kita semua orang itu hampir-hampir akan merasakan payahnya alam kubur, hampir-hampir. Andaikan ada orang yang selamat dari himpitan kubur, mungkin Sa'ad bin Mu'adz, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mungkin kalau ada yang selainnya, wallahu a'lam, yang niru amalan saleh Sa'ad bin Mu'adz siapa? Mungkin kalau itu dijadikan amal yang bisa menyelamatkan Sa'ad bin Mu'adz dari himpitan alam kubur. Lah kita itu, semua orang itu ketika baru masuk di alam kubur akan kaget sama himpitan dari kubur. Tapi setelah terhimpit dari kubur, dia itu kok ahlil khair, ya dia akan diluaskan dan dikasih nikmat di dalam kubur sampai yaumil kiamah. Akhirnya ketika yaumil kiamah, dia itu bangun setelah nikmat kubur, dia langsung mengatakan hadza ma wa'adar rahmanu wa sadaqal mursalun.